Robot yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau AI tidak lagi hanya ada di film fiksi ilmiah loh. Mereka sudah banyak digunakan di rumah sakit dan klinik di seluruh dunia. Mesin-mesin ini tidak menggantikan dokter atau perawat. Sebaliknya, mereka menjadi alat canggih yang dirancang untuk membantu kemampuan manusia. Meningkatkan ketepatan, menangani tugas-tugas yang berulang atau berbahaya. Jangkauan aplikasinya sudah sangat luas dan terus berkembang. Kita bisa melihat mereka di ruang operasi saat mencari obat di apotek, saat berada di kamar pasien, atau sedang di lorong rumah sakit. Memahami kemampuan mereka adalah langkah pertama untuk memanfaatkan potensinya secara bertanggung jawab. Salah satu aplikasi yang paling mapan adalah operasi berbantuan robot. Sistem seperti ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan ahli bedah, memungkinkan prosedur invasif minimal dengan ketangkasan dan visualisasi yang lebih baik. Sistem telerobotik menghilangkan batasan geografis. Contoh terdokumentasi, PCI yang dilakukan oleh ahli jarak jauh. Dalam diagnostik, bronkoskopi robotik menavigasi jauh ke dalam paru-paru dan mengambil biopsi nodul kecil dengan akurasi tinggi. Peralatan ini mengubah kita mendekati intervensi medis kompleks menuju ketepatan dan aksesibilitas lebih besar. Saat menilai teknologi medis baru, kita harus hati-hati memeriksa bukti pendukungnya. Untuk robot medis, tingkat validasi klinis sangat bervariasi di berbagai aplikasi. Operasi berbantuan robot misalnya telah menjadi subjek banyak penelitian. Beberapa meta-analisis telah menunjukkan manfaat seperti berkurangnya nyeri pasca operasi, durasi rawat inap yang lebih singkat, atau length of stay, LOS. Namun, untuk operasi kanker kompleks tertentu, bukti untuk hasil onkologis yang lebih baik dibandingkan dengan metode tradisional masih terus berkembang. Ini berarti indikasi klinis harus dipilih dengan sangat hati-hati. Di bidang diagnostik, bukti semakin meyakinkan. Studi multipusat tentang bronkoskopi robotik telah melaporkan hasil diagnostik yang mengesankan, seringkali 80–90%, bahkan untuk nodul paru perifer yang sangat kecil. Ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan teknik konvensional dan dapat mengarah pada deteksi kanker yang lebih awal. Bidang intervensi telerobotik juga semakin berkembang. Prosedur PCI jarak jauh yang berhasil telah didokumentasikan dalam studi percontohan dan laporan kasus menunjukkan kelayakan perawatan jantung jarak jauh. Keberhasilan awal ini membuka jalan bagi uji coba yang lebih besar untuk mengkonfirmasi keamanan dan efektivitas. Penggabungan robotika canggih ke dalam layanan kesehatan tidak lepas dari risiko signifikan yang menuntut strategi mitigasi proaktif. Menjamin keamanan pasien, memastikan keandalan perangkat. Ada fenomena yang disebut bias otomatisasi. Operator manusia bisa menjadi terlalu bergantung pada mesin, berpotensi melewatkan isyarat atau kesalahan kecil. Untuk mengatasi ini, program kredensial dan pelatihan yang ketat untuk semua operator. Protokol wajib, waktu tunggu robot sebelum prosedur, mirip dengan daftar periksa keselamatan bedah. Selain itu, pengesampingan manual harus tersedia. Dan kegagalan yang jelas harus ada. Dan semuanya harus dilatih secara teratur. Keamanan siber adalah kerentanan kritis lainnya. Robot medis sering terhubung ke jaringan rumah sakit, menjadikannya titik masuk potensial bagi pelaku jahat. Memulai program robotika membutuhkan strategi implementasi yang disengaja dan bertahap, bukan peluncuran cepat di seluruh fasilitas. Langkah pertama, identifikasi 2 atau 3 kasus penggunaan ber-ROI cepat dan terukur. Robot logistik untuk mengatasi kekurangan perawat. Disinfeksi UVC untuk area berisiko tinggi seperti unit perawatan intensif. Bronkoskopi robotik di pusat rujukan paru yang besar. Memulai dengan area berdampak tinggi, membangun momentum dan dukungan internal. Pendekatan terfokus meminimalkan risiko awal sambil menunjukkan nilai nyata. Tetapkan kepemilikan yang jelas untuk setiap program. Juara klinis, contoh ahli bedah utama. Juara klinis, contoh Direktur Pengendalian Infeksi. Pemilik operasional, contoh Direktur Keperawatan. Pemilik operasional, contoh Manajer Fasilitas. Model kepemilikan ganda menjaga kualitas klinis dan efisiensi operasional. Tim harus mengembangkan pedoman yang jelas. Definisikan indikasi tepat untuk penggunaan robot. Tentukan kriteria pengecualian ketika teknologi tidak cocok dan perlu disesuaikan kembali.